pede itu ternyata beda dengan kompeten ya. Kadang orang merasa bahwa yang penting saya punya kompetensi maka sesungguhnya saya percaya diri. Pada kenyataannya tidak begitu itu. Ada orang yang pede, ada pemimpin yang percaya diri namun tidak kompeten, ada juga pemimpin yang kompeten tapi tidak pede, ada yang kompeten dan pede. Nah, baiknya bagaimana? Apa hal penting yang butuh dilatih, dikembangkan saat kamu sedang belajar menjadi seorang pemimpin? Maka hal tersebut adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah sebuah hal yang sangat signifikan yang penting dimiliki oleh seorang pemimpin, karena kepercayaan dirilah yang kemudian akhirnya bisa mengoptimalkan semua potensi kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang. Orang bisa jadi punya keterampilan, orang bisa jadi punya kompetensi, orang bisa jadi punya bakat. Namun saat dia tidak pede, maka semua itu menjadi sia-sia. Kepemimpinan yang hebat itu seringkali adalah karena pemimpinnya mampu menunjukkan sikap percaya diri yang baik di hadapan orang-orang di sekitarnya. Nah, bicara tentang kepercayaan diri, apa sih sebenarnya manfaatnya kepercayaan diri bagi seorang pemimpin? Secara umum, orang itu lebih suka, lebih nyaman dengan pemimpin yang pede dibandingkan yang tidak pede. Kenapa? Karena kepercayaan diri yang dipancarkan oleh seorang pemimpin itu sesungguhnya menjadi pencerminan atau merupakan proyeksi dari sebuah organisasi, sebuah institusi. Kalau kita melihat misalnya pemimpin PD, ya, pemimpinnya percaya diri, maka seluruh tim yang ada di bawahnya itu akan ikut bisa merasa dirinya percaya diri. Namun sebaliknya, kalau pemimpin tampil tidak pede, yang terjadi adalah akhirnya para pengikutnya, para bawahannya, orang-orang yang ada di sekitarnya pun jadi merasa tidak nyaman dan mungkin ikut merasa nggak pede dengan kondisi ini. Yang kedua, tanpa disadari sebenarnya kepercayaan diri itu bisa membangkitkan optimisme di dalam tim. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, mewujudkan sesuatu, merumuskan cara bagaimana mengeksekusi sesuatu, maka kepercayaan diri yang dimiliki oleh pemimpin itu akan menyebar dan ikut membangun optimisme di setiap anggota tim, dan ini yang kemudian akhirnya membuat mereka ikut bersemangat, ikut antusias di dalam mengerahkan semua potensi yang mereka miliki, mengerjakan dengan baik semua strategi yang sudah disusun, dan yakin bahwa goal yang ingin mereka wujudkan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat possible, sangat-sangat mungkin untuk diwujudkan. Nah, PD itu ternyata beda dengan kompeten ya. Kadang orang merasa bahwa yang penting saya punya kompetensi maka sesungguhnya saya percaya diri. Pada kenyataannya tidak begitu itu. Ada orang yang pede, ada pemimpin yang percaya diri namun tidak kompeten, ada juga pemimpin yang kompeten tapi tidak pede, ada yang kompeten dan pede. Nah, baiknya bagaimana? Kalau pemimpin dia kompeten tapi tidak pede, kompeten artinya dia menguasai berbagai macam skill yang dibutuhkan di dalam kepemimpinan, tidak hanya bagaimana mempengaruhi orang lain, namun juga dalam hal bagaimana kemampuan manajerialnya. Tapi kalau dia tidak pede, maka semua keterampilan, kompetensi, skill yang dia punya itu akhirnya
tidak bisa ditunjukkan, tidak bisa digunakan dengan baik karena tadi tidak pede. Contoh misalnya seorang pemimpin, dia sebenarnya terampil di dalam berkomunikasi, terampil di dalam membujuk, terampil di dalam mempersuasi. Namun ketika harus tampil dan dia sedang dalam kondisi tidak pede, maka semua keterampilan yang dia punya pada awalnya itu bisa saja hilang, itu bisa saja tidak muncul dan akhirnya membawa hasil yang tidak diharapkan. Nah, lalu bagaimana kalau ada pemimpin yang dia kategorinya pede tapi tidak kompeten? Nah, ini juga adalah hal yang kurang baik gitu. Kenapa kurang baik? Kalau ada pemimpinnya sekedar pede saja, bicara di hadapan banyak orang, pede dalam merumuskan sebuah goal, pede dalam membuat strategi, namun tidak punya kompetensi dalam hal itu. Semua hal yang dia buat tidak ada analisanya, tidak ada rancangan strateginya, tidak punya desain yang kemudian punya tolak ukur yang tepat, maka semua itu akhirnya bisa membawa pada situasi di mana organisasi akan mengalami blunder ya, dikarenakan tadi itu pemimpinnya terlalu pede tapi tidak punya kompetensi. Nah, baiknya bagaimana? Baiknya sebagai seorang pemimpin, kamu butuh menyeimbangkan. Tidak hanya selalu kemudian meningkatkan kompetensi yang kamu punya, tapi penting juga kamu terus meningkatkan kepercayaan diri. Karena dari kepercayaan diri ini yang disertai dengan kompetensi, maka hasil-hasil besar bisa kamu raih. Hal-hal hebat bisa kamu wujudkan di dalam organisasi. Nah, ada satu hal yang seringkali orang keliru. Peranggapan bahwa menjadi orang yang pede itu adalah dengan cara menjadi orang yang arogan. Ada orang yang misalnya karena pedenya dia menjadi orang yang sombong, menjadi arogan, menjadi otoriter. Nah, ini juga adalah hal yang sebenarnya keliru ya. Kenapa? Karena pede itu lebih pada bagaimana kita yakin terhadap apa yang kita kerjakan dan bisa kita buat itu. Kita yakin dengan kemampuan diri. Itu adalah percaya diri. Namun kalau misalnya kita berada dalam situasi kita menganggap orang lain jelek, kita menganggap orang lain buruk, kita merasa bahwa kita yang terhebat, kita yang benar. Nah, ini bukan lagi pede, tapi menjadi satu sikap arogan. Ya, satu sikap arogan. Dan sikap arogan itu ibarat senjata sebenarnya. Artinya kalau senjata ya kita gunakan ataupun tidak gunakan, ini punya dampak yang kurang baik buat diri kita. Kalau kita gunakan itu akan menyakiti orang lain, kalau tidak kita gunakan mungkin akan membuat kita ribet sendiri. So prinsipnya adalah dalam membangun kepemimpinan di dalam diri, kita butuh menyeimbangkan antara bagaimana punya kompetensi memimpin dan terus meningkatkan kepercayaan diri di dalam memimpin. Dengan percaya diri, kita bisa melakukan banyak hal. Dengan percaya diri, banyak hal yang bisa kemudian kita bisa optimalkan. Semoga video ini bermanfaat dan silakan jika kamu punya pendapat tentang apa pentingnya sih atau manfaat apa lainnya yang bisa kamu peroleh ketika kamu pede, kamu bisa tuliskan di kolom komentar. Dan pastikan jika kamu belum subscribe, klik subscribe dan klik loncengnya agar kamu bisa dapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lainnya. See you.